Wah wah wah. Respon berkelas Erick Thohir usai gagal di Piala Asia U20. Fans Garuda harus saksikan ini. Yang pasti bikin kalian terkejut saat mendengarnya. Nah, ini baru super top Marco Top. Sosok potensial pengganti Indra Syafri akhirnya diumumkan. Kira-kira siapakah dia? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Hasil Timnas Indonesia lawan Yaman di Piala Asia U20. Laga terakhir Timnas U20 Indonesia melawan Yaman di grup C Piala Asia U20 2025 baru saja berakhir. Dan hasil pertandingan ini dapat kalian lihat langsung di thumbnail video. Meskipun kedua tim sudah dipastikan tidak lolos ke babak perempat final, laga ini tetap menjadi sorotan karena mempertaruhkan siapa yang akan menjadi juru kunci grup. Timnas U20 Indonesia sebelumnya menjalani 2 pertandingan yang berat di fase grup. Skuad asuhan Indra Syafri harus menelan kekalahan telak 0-3 dari Iran di laga pembuka dan kembali tumbang 1-3 melawan juara bertahan, Uzbekistan. Dua hasil tersebut membuat Timnas Garuda Muda dipastikan gagal melaju ke babak 8 besar. Indra Syafri dalam konferensi pers sebelum pertandingan menegaskan bahwa laga melawan Yaman tetap penting bagi timnya. Bagi para pemain muda di usia ini, setiap pertandingan adalah pengalaman yang sangat berharga, ucapnya. Indra juga mengungkapkan tekad untuk meraih kemenangan perdana di turnamen ini dan memberi para pemainnya kesempatan bermain untuk menambah jam terbang mereka di kompetisi internasional. Lawan Indonesia, Yaman juga datang ke pertandingan ini dengan kondisi serupa. Mereka gagal meraih kemenangan dalam 2 laga sebelumnya, kalah 0-1 dari Uzbekistan dan dibantai 0-6 oleh Iran. Yaman tentunya memiliki motivasi yang sama dengan Indonesia menghindari status juru kunci dan menutup turnamen dengan hasil positif. Secara historis, Indonesia dan Yaman sudah saling mengenal. Kedua tim pernah bertemu di babak kualifikasi Piala Asia U20 2025 dalam grup F. Saat itu pertandingan berakhir imbang 1-1 di Jakarta, memperlihatkan bahwa kekuatan kedua tim relatif seimbang. Nama Jens Raven kembali menjadi sorotan dalam laga kali ini karena ia dinilai sebagai pemain yang paling berpeluang membobol gawang lawan. Jalannya pertandingan berlangsung menarik meski kedua tim sudah tidak memiliki peluang untuk melangkah ke babak selanjutnya. Penonton yang menyaksikan laga ini diharapkan dapat menilai sejauh mana peningkatan performa Timnas Indonesia dibandingkan dengan 2 laga sebelumnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah Timnas U20 Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan atau masih ada kelemahan yang harus dibenahi ke depannya? Berikan pendapat kalian di kolom komentar dan mari berdiskusi soal masa depan tim Garuda Muda. Dukungan dan kritik yang membangun tentunya sangat penting demi kemajuan sepak bola Indonesia di masa mendatang. Bukan malah bermain bagus, Indra Syafri malah minta pemainnya merenung saat lawan Yaman. Pertandingan terakhir Timnas Indonesia U20 melawan Yaman di grup C Piala Asia U20 2025 baru saja berakhir. Meski hasilnya tidak memengaruhi kelolosan kedua tim ke babak 8 besar. Laga ini menjadi ajang pembuktian terakhir Garuda Muda dalam turnamen yang berlangsung di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium, Cina, Rabu 19 Februari 2025. Skor akhir pertandingan dapat kalian lihat pada thumbnail video ini. Sebelum pertandingan, pelatih Indra Syafri mengambil langkah tak terduga. Alih-alih fokus pada strategi bermain, ia justru meminta para pemainnya untuk merenung dan mencerna hasil 2 kekalahan sebelumnya melawan Iran dan Uzbekistan. Keputusan ini menjadi ajang refleksi atas kegagalan memenuhi target menuju Piala Dunia U20 2025. Menurut Indra, momen perenungan ini penting agar para pemain bisa bermain dengan lebih baik dan matang di laga terakhir.
Kami memberi waktu 24 jam kepada pemain untuk mencerna kekalahan terakhir sebelum kembali fokus pada pertandingan melawan Yaman, ujar Indra Syafri dalam konferensi persnya. Ia juga menegaskan bahwa seluruh tim pelatih bertanggung jawab atas hasil buruk di turnamen ini, meski tidak mengabaikan kerja keras para pemain sepanjang pertandingan. Meski hasil akhir pertandingan ini tidak membawa perubahan di klasemen, ada beberapa pelajaran penting yang bisa dipetik oleh timnas U20. Indra Syafri menyatakan bahwa partisipasi di Piala Asia U20 2025 adalah pengalaman berharga bagi Jens Raven dan kawan-kawan. Harapannya pengalaman ini dapat menjadi pijakan untuk pengembangan kemampuan individu maupun tim ke depannya. Turnamen ini menjadi ajang pembelajaran besar bagi para pemain muda kita. Saya berharap mereka bisa berkembang dan semakin matang, ujar mantan pelatih Bali United tersebut. Dalam pertemuan terakhir pada babak kualifikasi Piala Asia U20 2025, Indonesia dan Yaman berbagi angka dengan skor imbang 1-1. Sayangnya perjalanan kali ini berakhir dengan hasil yang kurang memuaskan bagi kedua tim di turnamen. Laga ini bisa menjadi bahan diskusi menarik bagi pecinta sepak bola tanah air. Bagi para penonton, bagaimana pendapat kalian tentang performa timnas Indonesia U20 sepanjang turnamen ini? Apakah perenungan yang dilakukan sebelum laga melawan Yaman cukup memberikan dampak positif? Tulis komentar kalian di bawah dan mari kita diskusikan bersama perkembangan Garuda Muda di masa depan. Gagal di Piala Asia U20, sosok potensial untuk pengganti Indra Syafri. Timnas Indonesia U20 secara resmi gagal melangkah ke babak perempat final Piala Asia U20 2025. Kegagalan ini menyisakan kekecewaan mendalam di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Dua kekalahan dari Iran dan Uzbekistan di babak penyisihan grup menjadi pukulan telak bagi harapan tim Garuda Muda untuk melanjutkan perjalanan di turnamen bergengsi ini. Meskipun sempat ada harapan meraih kemenangan dalam laga terakhir melawan Yaman, hasil tersebut tetap tidak cukup untuk mengubah posisi Indonesia di klasemen. Kegagalan ini juga memunculkan perdebatan terkait masa depan pelatih Indra Syafri. Di berbagai forum sepak bola dan media sosial, rumor pergantian pelatih mulai ramai dibicarakan. Indra Syafri yang sudah cukup lama memimpin timnas U20 kini menghadapi tekanan besar untuk mundur dari posisinya. Performa tim yang dinilai tidak konsisten serta gagalnya mencapai target minimal memicu banyak penggemar mempertanyakan apakah perubahan di kursi kepelatihan adalah langkah yang tepat untuk masa depan timnas U20. Beberapa nama mulai disebut-sebut sebagai calon pengganti Indra Syafri. Salah satu nama yang santer dibicarakan adalah Winston Bogarde, legenda sepak bola asal Belanda. Dengan pengalaman sebagai asisten pelatih di Ajax Amsterdam dan reputasi yang cukup cemerlang di kancah sepak bola internasional, Bogarde dianggap sebagai sosok yang mampu membawa angin segar bagi timnas U20. Karakter kepemimpinannya yang tegas dan bermental juara dianggap sangat dibutuhkan untuk membangun kembali kepercayaan diri tim. Selain itu, Nova Arianto juga disebut sebagai kandidat yang patut diperhitungkan. Keberhasilannya membawa timnas U17 lolos ke Piala Asia U17 2025 menunjukkan kapasitasnya sebagai pelatih muda berbakat. Dengan banyaknya pemain U17 yang akan naik ke level U20, Nova dianggap mampu memberikan kontinuitas dalam pembinaan dan pengembangan talenta muda. Gaya kepelatihannya yang akrab namun penuh disiplin menjadi nilai tambah dalam menangani generasi muda. Nama lain yang cukup menarik perhatian adalah Kurniawan Dwi Yulianto, mantan penyerang timnas Indonesia yang kini menjabat sebagai pelatih striker timnas U20. Dengan pengalamannya sebagai pemain dan pelatih, Kurniawan dinilai memiliki pemahaman yang mendalam tentang sepak bola Indonesia serta karakteristik para pemain muda. Hubungan yang baik dengan para pemain juga dapat menjadi faktor penting dalam membangun motivasi tim untuk tampil lebih baik di masa depan. Rumor ini tentu masih terus berkembang dan PSSI dikabarkan tengah mempertimbangkan berbagai opsi untuk menentukan arah baru bagi timnas U20. Bagaimana menurut kalian, siapa yang paling pantas menjadi pengganti Indra Syafri? Apakah perubahan pelatih adalah solusi terbaik atau justru Indra masih layak diberi kesempatan?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari berdiskusi demi masa depan sepak bola Indonesia. Respon berkelas Erick Thohir usai Timnas Indonesia U20 tersingkir di Piala Asia U20. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan respons langsung pasca kekalahan Timnas Indonesia U20 dari Uzbekistan yang membuat mereka gagal melaju ke babak perempat final Piala Asia U20 2025. Dalam unggahan di akun Instagram resminya, Erick menyoroti performa Timnas U20 sebagai pelajaran berharga dan memberikan apresiasi kepada para pemain meski hasil yang diraih tidak memuaskan. Sayangnya, tanggapan ini justru memancing reaksi keras dari para pendukung tim Garuda Muda. Unggahan Erick Thohir yang menyebut bahwa kekalahan tersebut adalah bagian dari proses pembelajaran menuai kritik tajam di kolom komentar. Banyak fans merasa bahwa tanggapan Erick tidak mencerminkan urgensi dan keseriusan dalam memperbaiki masalah yang selama ini menghantui Timnas U20. Erick memang menyoroti perjuangan Jens Raven yang sempat mencetak gol penyeimbang sebelum Uzbekistan mengakhiri laga dengan skor 3-1. Namun ia tidak menyebutkan adanya rencana evaluasi mendalam terkait kegagalan tersebut. Hal ini membuat warganet menilai bahwa Erick terkesan lembek dan tidak tegas terhadap performa buruk tim. Sebagian besar kritik datang dari mereka yang mengharapkan adanya tindakan nyata, seperti evaluasi kinerja pelatih Indra Syafri dan tim pelatih lainnya. Menurut beberapa komentar, hasil buruk ini bukanlah sekadar pelajaran berharga, melainkan tanda bahwa ada sesuatu yang harus diperbaiki secepat mungkin. Fans juga menyoroti bahwa ini bukan kali pertama Timnas Indonesia gagal menunjukkan performa maksimal di ajang internasional, sehingga kata-kata motivasi saja dianggap tidak cukup. Kekecewaan penggemar tim Garuda semakin dalam karena ekspektasi tinggi yang dibawa sebelum turnamen dimulai. Timnas U20 digadang-gadang mampu bersaing dengan tim-tim kuat Asia setelah persiapan intensif beberapa bulan terakhir. Namun kenyataan di lapangan justru menunjukkan banyaknya celah, terutama di lini belakang dan kurangnya ketajaman di depan gawang lawan. Penggemar yang telah memberikan dukungan penuh merasa pantas mendapatkan penjelasan lebih tegas terkait masa depan Timnas U20. Meski demikian, ada juga sebagian kecil penggemar yang membela Erick Thohir. Mereka menilai bahwa proses pembenahan tim memang tidak bisa dilakukan dalam semalam dan membutuhkan waktu. Namun suara mayoritas tampaknya menginginkan adanya perubahan yang lebih konkret daripada sekadar pernyataan motivasi di media sosial. Dengan reaksi beragam dari para fans, satu hal yang jelas, para pendukung Timnas Garuda Muda ingin melihat perbaikan nyata, baik dari sisi kepelatihan maupun manajemen tim. Bagaimana menurut kalian? Apakah pernyataan Erick Thohir sudah cukup atau justru perlu ada tindakan lebih tegas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari berdiskusi untuk masa depan sepak bola Indonesia.